Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pengertian fasad. Jadi fasad ini berasal dari kata serapan dari bahasa Perancis yang berarti bagian depan atau wajah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasad berarti muka bangunan. Menurut Krier 1996, fasad merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah karya arsitektur dikarenakan sebagai wajah bangunan. Wajah bangunan merupakan elemen bangunan yang paling pertama dilihat oleh mata, yang paling sering diberikan penilaian oleh para pengamat atau penikmat karya arsitektur dan menjadi identitas dari sebuah bangunan. Adapun material-material fasad bangunan. Jadi jenis-jenis fasad ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama opaque fasad yang terbuat dari material padat. Contohnya yaitu yang sebelah kiri terdiri dari bata, batu alam, kayu, dan panel beton pracetak. Dan yang kedua adalah glass fasad yang terbuat dari material transparan atau tembus cahaya dan material metal framing. Contohnya adalah logam, ACP, polikarbonat, dan kaca. Selanjutnya ada pengertian space frame. Jadi space frame ini dikembangkan oleh dua insinyur Jerman pada abad ke-19, yaitu Schweidner dan Zimmermann. Jadi space frame ini sistem yang sering dipakai untuk pembangunan gedung pencakar langit. Jadi space frame adalah sistem rangka ruang konstruksi sambungan yang terdiri dari beberapa batang atau member satu dengan yang lainnya yang menggunakan bola atau ball joint terintegrasi dengan sistem Mero sebagai sendi penyambung dalam bentuk modul-modul segitiga. Dalam suatu sistem sambungan sendi, beban yang terjadi ke sambungan dari berbagai arah akan dilawan secara aksial. Adapun kelebihan struktur space frame di sini saya merangkum ada 8 poin. Yang pertama adalah faktor produksi. Jadi space frame ini komponennya ini diproduksi secara massal di pabrik, jadi kualitasnya itu terjamin. Yang kedua ada faktor efektivitas. Uh, jadi space frame unit-unit yang sudah terprefabrikasi itu dapat diangkut dengan mudah dan cepat dirakit di uh, tempatnya. Yang ketiga ada faktor kekakuan. Jadi space frame ini memiliki integrasi yang baik, kekakuan ruang yang besar, dan struktur yang sangat stabil. Yang keempat ada faktor berat, yaitu space frame memiliki struktur yang sangat ringan karena space frame mentransfer beban dengan gaya aksial, jadi beban-beban itu dimanfaatkan sepenuhnya. Terus space frame ini terbuat dari material aluminium, jadi beban terpusat didistribusikan secara merata ke seluruh struktur. Yang kelima ada faktor kekuatan. Jadi space frame ini memiliki ketahanan gempa yang baik dan gaya gempa yang kecil. Hal ini dikarenakan struktur yang ringan. Uh, Space frame juga kaku dan terbuat dari baja, yaitu baja memiliki extensibility yang baik sehingga mengakibatkan struktur yang stabil dan tidak mudah runtuh. Selanjutnya ada faktor biaya. Jadi space frame pelaksanaannya itu di lapangan cenderung lebih kecil biaya pelaksanaannya. Yang ketujuh ada faktor kesanggupan. Space frame ini dapat digunakan dalam bentang yang cukup besar, yaitu 100 meter lebih, dan umur sistem yang relatif lebih panjang, yaitu 50-100 tahun. Yang terakhir ada faktor estetika. Jadi space frame ini dibentuk secara variatif dengan memanfaatkan sistem modul standar untuk berbagai macam role. Selanjutnya ada pembebanan struktur. Di sini ada 5 pembebanan sebenarnya. Yang pertama ada beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa, dan beban hujan. Untuk beban matinya sendiri, beban mati itu berat dari semua bagian gedung, yaitu sifatnya konstan dari waktu ke waktu. Untuk beban hidup, yaitu diakibatkan dari pengguna atau penghuni atau benda yang bergerak selama masa layan struktur.
Yang ketiga ada beban angin. Jadi dikarenakan struktur ini cukup tinggi, yaitu 75 meter, jadi harus dirancang dan dilaksanakan untuk menahan beban angin. Terlebih struktur ini dibangun di daerah tepi pantai. Untuk beban gempanya itu, beban gempa ini dapat ditinjau secara analisis dinamis 3 dimensi dengan 2 metode. Yang pertama, metode analisis respon spektrum, yang kedua adalah metode analisis respon dinamik riwayat gempa. Untuk tugas akhir ini digunakan pada respon spektrum. Alvira, Iya Pak. mundur 1 halaman. Maju 1 halaman. Maju. Stop. Ini Alvira. Jadi ini background Alvira ini kan tampak atas stadion ya? Iya Pak. Oke. Terus tengah-tengah itu apa itu? Yang itu ada gambar jangka, ada gambar kayak apa tuh? Kayak apa jangka, kayak apa U itu semacam magnet, ada lampu, ada jam ya. Terus tengah-tengah tuh itu yang ada di stadion itu. Enggak? Iya, itu lapangannya. Oh, Bukan yang kuning-kuning. Yang kamu gambar kayak baju, kayak 4 baju itu. Oh, bukan Pak, itu template dari PPT-nya. Oh, variasi kamu. Iya. Itu variasi kamu itu. Aku kira itu jadi apa tuh? Template-nya ya, template ya. Iya, itu template. Aku kira lambang Metallica, bukan ya? Bukan. Bukan ya. Oke. Terus. Terus. Kembali Alfira, kembali ya. Kenapa saya tanyakan ini anak-anak sekalian ya? Karena begini, di dalam pemaparan memang ada template-template yang sudah ada bisa kita pakai ya. Tapi alangkah baiknya tuh kita desain sendiri ya, ke depan kita anak-anak sekalian desain sendiri, nggak usah gunakan template yang ada, karena mungkin bisa kita cari-cari sendiri yang lebih bisa, syukur kalau bisa menjelaskan ya. Maka saya tanya Alvira tadi, mungkin apakah ini di stadion ada seperti ini kan? Kalau ada seperti ini mungkin maksudnya ada mau menjelaskan apa kan, rupanya enggak ya. Oke, terus Alvira. Selanjutnya masuk ke pembahasan sambungan. Jadi sambungan sistem Mero yaitu dikembangkan oleh insinyur Jerman pada tahun 1942 bernama Dr. Meingeringhausmann. Konektor atau sambungan space frame adalah bagian yang sangat penting dalam space frame. Penggunaan sambungan yang sesuai adalah bagian yang sangat menentukan kesuksesan desain dan konstruksi. Berbagai macam tipe sambungan telah dikembangkan, menghasilkan beberapa penemuan tentang berbagai macam sambungan yang sudah lama digunakan. Jadi dalam tugas akhir saya digunakan sistem sambungan Mero. Jadi sistem sambungan Mero ini ada 2 elemen dasar. Yang pertama ada batangnya, yang kedua ada bola bajanya. Dan bola bajanya ini dapat menampung maksimal 18 lubang berulir. Dalam pipa bajanya atau batang bajanya ini ada beberapa detail, yaitu ada bautnya, ada heksagon, ada konusnya, dan ini member pipa bajanya. Berikut ada gambar perencanaan yang digunakan di proyek. Yang sebelah kiri ini gambar perencanaan fasad yang menampung beban sekitar 15-30 ton. Dan yang kedua ini adalah sistem sambungan Mero yang digunakan di rangka atap baja yang berbobot 3.900 ton. Vira, saya nyala dikit ya. Ya, adik-adik coba lihat, anak-anak coba lihat 2 foto yang tengah nih ya. Itu tadi Alvira sebutkan satu ball joint itu maksimum bisa 8 ya Alvira ya. Iya, 18 lubang. Bisa 18 elemen batang. Bisa ketemu pada satu titik. Pada satu ball joint bisa 18 titik, bisa 18 elemen batang ya. Bayangkan ya.
Kalau dia hanya apa tuh, seperti kita rangka kuda-kuda hanya pakai plat simpul, ya tidak bisa. Paling 3 batang, 4 batang sudah penuh. Ini bisa 18 ya, luar biasa. Dan kalau kamu lihat itu pipanya itu ada lubang ya. Ada lubang itu ada gunanya ya untuk setting dan seterusnya ya. Nah tadi Alvira sudah sebutkan ini mereka yang mengerjakan ini punya keterampilan nggak nih Alvira? Iya, Pak. Ada Ada. ya? Dari pihak pabrik ya? Iya, ada Ya. sertifikat. Sudah dijelaskan tadi belum? Atau nanti ada dijelaskan nggak masalah tenaga kerjanya? Saya tidak menjelaskan itu sih, Pak. Oke, jadi adik-adik sekalian, anak-anak sekalian ya. Kemarin baca 2, kita cerita untuk masalah apa tuh? Kemarin harus bersertifikat apa ya Fadel ya? Bersertifikat gimana tuh? Tenaga-tenaga apa yang bersertifikat? Saya lupa kemana. Pelupon ini. Pemasangan angka. Nah, pemasangan angkur kalau di Amerika itu ada AISC mensyaratkan harus ada orang yang bersertifikat masang angkur dia. Nggak main-main. Nggak main-main. Nah, kita di Indonesia mungkin nggak ada ya. Nah, space frame ini, kalau pengalaman Bapak, itu memang harus ditangani oleh tukang-tukang dan mandor yang memang punya sertifikat untuk bidang ini. Cukup kenceng nggak dia masangnya? Semuanya tertanam nggak bautnya? Kemudian terutama lagi keselamatan kerja. Jadi tinggi, harus ada satu platform yang cukup kuat, yang cukup aman, cukup leluasa, sehingga tidak terjadi kecelakaan konstruksi. Baik konstruksinya gagal atau orang yang bekerjanya yang terjadi kecelakaan. Jadi ini memang butuh tenaga kerja yang terampil. Mereka ngerti gimana megang alat, megang kunci, sambil manjat, sambil bergelantungan, atau sambil berdiri pada satu platform, silakan. Tapi ini perlu sertifikat ya, sertifikasi ya. Ini kita tidak bisa hanya menunjukkan, saya punya ijazah S1, nggak bisa ya, nggak dipakai itu ya, nggak dipakai. Jadi ini butuh orang-orang yang bersertifikat ini ya, untuk yang terlibat dalam proyek ini. Oke, terus Alvira. Terus Alvira, bacalah. Selanjutnya masuk ke pembahasan baseplate dan angkur. Untuk baseplate, jadi baseplate atau plat dasar adalah plat baja yang berada di antara kolom baja dan pedestal yang terbuat dari beton. Sambungan ini merupakan salah satu komponen paling penting dalam struktur baja karena berfungsi mentransfer beban dari struktur atas ke struktur bawah. Material baseplate biasanya sama dengan material kolom baja yang ada di atasnya. Yang kedua ada angkur atau dyno bolt, adalah baut berbahan baja atau alat yang digunakan untuk menghubungkan dinding dengan material yang akan dipasangkan. Sesuai dengan kegunaannya, angkur ini dapat menahan beban yang berat. Ketika digunakan, angkur bolt ini akan ditanamkan pada beton yang menjadi dasar konstruksi. Oke, Alvira, saya potong dikit, Alvira, mundur. Jadi begini ya. Ini kebetulan Alvira nampilkan gambar base plate-nya dengan kolom-kolomnya, dengan pedestalnya vertikal. Sedangkan skripsi Alvira itu membahas fasad, membahas cladding, membahas pembungkus bagian luar stadium ini. Jadi ini dalam kondisi bukan vertikal, dalam kondisi ya bisa tegak lurus dinding, tadi disebutkan ya. Jadi angkur menghubungkan dinding ya, dinding tanda petik sini masih beton bertulang ya. Jadi bisa saja kolomnya itu nanti atau space frame-nya bisa saja 90 derajat, tegak lurus dinding, atau membentuk sudut 60 derajat, dan seterusnya ya. Jauh lebih kompleks dalam menganalisis base plate ya, menganalisis anchor bolt-nya. Oke, teruskan. Selanjutnya ada jenis-jenis angkur. Jadi jenis-jenis angkur ini ada 2. Yang pertama itu case in place, yaitu didesain agar dapat merekat kuat ketika bertemu dengan cor-coran basah.
Jadi pengecoran dilakukan menutupi sebagian angkur yang telah diinstalasi. Jadi ketika beton sudah kering, barulah angkur tersebut ini dapat difungsikan. Yang kedua itu ada post installed. Jadi post installed itu terbagi menjadi dua lagi. Jadi post installed itu diinstalasi pada beton yang sudah mengeras atau existing. Jadi dapat digunakan pada bangunan baru maupun bangunan yang lama. Post installed ini ada. Oke, sebentar. Tadi Alvira nyebutin bangunan lama barusan ya. Barusan lama. Jadi gini, anak-anak sekalian kita yang kemarin belajar tentang apa nih post install anchor ini ya, kita semuanya cerita itu kalau bangunan baru. Nah, sebetulnya memang untuk bangunan-bangunan lama yang sudah berdiri, bangunan-bangunan existing, seandainya mau extension, ada penambahan ini itu ya, ya daripada bobok besar-besar gunakan cash in place angkur, memang sekarang sudah tersedia post install yaitu di bor ya, itu Alvira ya. Halo? Betul ya Pak. Ya, di bor langsung gunakan bahan kimia. Coba kalau cash in place itu takutnya lubangnya itu salah bobok ya. Kalau ini bisa tepat. Teruskan itu Alvira. Untuk post install ini ada dua jenis, yaitu chemical angkur dan mechanical angkur. Kalau mechanical angkur itu memiliki cara kerja yang secara garis besar itu melibatkan sistem mekanik. Sedangkan kalau chemical angkur, jadi angkurnya ini membutuhkan bahan kimia yang bekerja dengan cara bonding antara mediatornya, antara base plate-nya dengan baut yang akan dipasangkan. Chemical angkur ini dibagi menjadi dua, yaitu adhesif angkur dan glutit angkur. Kalau misalkan adhesif angkur ini perlu bahan kimia adhesif untuk pemasangannya agar melekat kuat pada beton. Sedangkan kalau glutit angkur ini dilengkapi dengan pasta yang berfungsi sebagai perekat dan pengikat pada baut dan beton. Berikut adalah gambar detail dan gambar perencanaan yang digunakan di proyek. Untuk ya, jadi saya motong Alvira ya. Jadi tadi yang tarik arah bahwa kalau kemarin kita belajar hanya selalu vertikal, ini yang dibahas Alvira ini base plate-nya ada kemiringan ya, kemiringan terhadap batang-batang ketemu ya. Bisa 90 dan seterusnya ya. Jadi justru nggak mudah ya. Oke Alvira, terus. Jadi di sini dapat dilihat, jadi sambungan antara kolom baja dan plat dasarnya ini akan diletakkan dengan sistem las. Nah, sedangkan antara plat baja dengan pondasi diikat dengan sistem angkur. Untuk keperluan instalasi antara base plate dengan pondasi harus diberikan jarak. Nah, jaraknya ini itu bertujuan untuk leveling posisi base plate dengan menggunakan padding plate atau leveling nut. Jarak antara base plate dengan pondasi ini nantinya akan diisi oleh non-string grouping untuk memastikan kontak merata antara base plate dengan pondasi. Sebelah kanan adalah gambar perencanaan yang digunakan di proyek. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Terus maju. Oke, baca silakan. Proyek ini bernama Jakarta International Stadium yang beralamat di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara dengan fungsi stadion olahraga. Untuk tipe strukturnya sendiri itu rangka baja space frame. Untuk plat bajanya itu plat enamel dan base plate. Untuk tumpuan fasadnya itu angkur. Untuk pengencangnya itu high tension bolt dan high strength fastener dengan panjang fasad 57,3 meter dan lebar fasad 8,5 meter. Oke, Alvira sebentar, anak-anak sekalian, adik sekalian ya. Di sini ada STMA 501, ada ST37, ada STMA 32, 2325 grade A. Itu ada high tension bolt, high strength fasteners, STMA 325 grade A dan seterusnya.
Itu ASTM itu Amerika ya, Amerika ya. Jadi jadi harus memenuhi standar Amerika A501. Bisa dicari ya, apa yang mesti diuji, berapa nilainya ya. American Standard for Testing and Materials ya. Silakan terus. Berikut adalah detail persyaratan produk dan mutu material yang digunakan untuk baja space frame ini. Besi tube berbentuk bulat sesuai dengan ASTM A501. Yang kedua itu ada besi profil dan flat roll steel-nya itu menggunakan mutu baja beserta tegangan leleh baja yang disyaratkan adalah ST37. Untuk baut dan angkur yang digunakan sesuai dengan ASTM A325 grade A atau bottom besi berulir sesuai dengan ASTM A36 dengan heavy hexagonal. Ya, coba sebentar ya. Saya motong dikit ya. Dari foto ini coba adik-adik anak-anak lihat sekalian ya. Itu yang dalam keranjang itu tuh bola-bola bajanya. Nanti Fadel ada satu video juga nanti ya. Kemudian kalau kiri bawah, ini semuanya diinstal di atas ground ya, ini Alvira ya? Iya Pak, di lantai 3 beton yang tadi. Yalah, di ground, nanti baru diereksi, baru dibawa ke pucuk ya? Iya, betul. Nah, jadi ini belum nanti erection, anak-anak sekalian, erectionnya ada hal yang perlu diperhatikan lagi ya. Artinya pada saat diangkat, kita hitung sudah saat terpasang. Kita tidak pernah hitung saat diangkat. Jadi stabilitas elemen struktur harus hati-hati. Jadi saya ulangi, yang kita hitung di teknik sipil ini semua secara keseluruhan, mau baja, mau beton, semua sudah terpasang. Kita hitung, kita gambar, itulah kita hitung. Nah, tapi kalau seperti ini, artinya pada saat pemasangan kita precast dulu kalau untuk beton, kalau ini kita pre-install, kita fabrikasi dulu di bawah, nanti baru diereksi, dipasang di tempatnya. Nah, ini memang perlu satu pengecekan lagi ya, atau anak-anak sekalian ya. Jadi ini sering ada satu kelemahan. Ya, artinya gini, kita ngitung dalam kondisi terpasang sudah. Padahal pada saat ngangkat ini juga bermasalah. Nanti Fadil juga ada video tentang kegagalan struktur ya. Oke, terus. Udah, Pak. Thank you terus ya. Alvira. Oke. Makasih Alvira ya. Makasih ya Alvira ya. Sorry sudah Alvira saya minta gabung ya. Jadi anak-anak sekalian kita ya terima kasih dengan Alvira ya. Coba sudah sharing ini ya. Oke. Alvira mau tetap ikut atau mau meninggalkan ruangan? Mungkin ikut sebentar, Pak. Ikut aja, ikut ya. Ya ketupat lah habis juga lah ketupat ya. Atau mau jajan keluar di Jakarta di mana, Alvira? Iya, lagi di Jakarta. Oke. Kapan perbaikan selesai? Pertengahan bulan ini saya ke sana kok, Pak. Yalah, jangan lama-lama ya, jangan lama-lama. Oke. Oke, silakan Fadel coba tampilkan video terakhir yang saya kirim ke Fadel tentang space frame ke Fadel. Oh iya, Pak. Ya. Atau gini dulu, sebentar sebelum buka. Adik-adik, anak-anak mahasiswa sekalian, ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ayo, ayo, saya coba buka. Harus berani bertanya lah ya. Jadi ini KP Alvira sama skripsi Alvira ini, menurut saya ini cari masalah ya. Terutama skripsinya nyari masalah. Ini tidak pernah kuliah dikasih. Ya hanya beruntung Alvira bahwa pada saat mereka di lokasi proyek, di situ begitu banyak engineer yang terlibat dalam desain ini, membantu memberikan bimbingan. Jadi justru perlu komunikasi. Ari ada Ari. Ada Ari nggak ketua kelas? Ari. Ada, Pak. Jadi gini Ari, memang saya belum bisa nepati waktu untuk ngobrol dengan pembimbing kamu di lapangan. Ini salah satu tujuan Ari. Ngerti Ari? Pak. Ya, ini salah satu tujuan. Kita berharap mereka tuh mentransfer ilmunya ke kamu-kamu. Maunya saya gitu.
Ya hanya satu dan hal belum itu. Tapi tetap Ari ya, cari waktu kita ketemu ya dengan mereka ya. Say hello, say thank you ya, titip. Saya ada tujuan-tujuan tertentu ya, bukan hanya sekedar ingin ngobrol. Jadi apalagi kalau ketemu misalnya ya kalau kebetulan misalnya orang-orang proyek itu memang cukup mau membantu membimbing kamu ya, dan mereka mumpuni punya pengetahuan bagus. Lain halnya kalau mereka hanya pelaksana biasa kan. Itu Ari tujuannya Ari ya. Oke, ada nggak yang mau didiskusikan? Mumpung Alvira masih ada. Ada yang mau didiskusikan nggak? Coba. Silakan, jangan malu-malu. Silakan, silakan. Kesempatan. Silakan siapa? Baik yang ikuti baja 1 maupun baja lanjut. Silakan siapa? Siapa? Ayo, 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 ayo. Ada? Nggak usah dicarilah, nggak usah ditanya. Ayo, siapa? Ini mesti dipanggil satu-satu ini. Alif. Alif. Alif Saputra. Alif. Alif nggak ada ya? Fadel tolong screenshot absen ini ya. Yang hadir ya. Alia. Alia. Nggak ada. Alia. Nggak ada juga. Andri. Andri nggak ada juga. Hadir Pak, Andri Pak. Andri. Coba banyak ada hadir Andri ya. Yalah mungkin masih suasana selebaran, saya juga tidak bisa itu ya. Andri ada yang mau diskusi nggak Andri? Belum Pak. Andri sudah KP? Belum Pak, rencananya di bulan-bulan 5 ini Pak. Coba ya. Kalau bisa KP seperti Alvira luar biasa ya. Kamu KP sekalian skripsi. Jadi sekali mendayung, bukan lagi 2-3 pulau ya. Sekali mendayung, mata kuliah KP dan mata kuliah skripsi selesai. Ya, atau Andri? Ngerti Andri? Ya Pak. Ya, jadi KP coba dengar semuanya. KP itu jangan merasa terpaksa ya. Terus mau yang mau dibahas sedikit saja ya. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Christine Permata. Masih di tempat enggak, Christine? Masih, Pak. Ada yang mau didiskusi nggak, Bu Christine? Dari tadi paparan Alvira tadi, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang penasaran nggak mau nanya apa? Silakan. Ada? Belum ada kayaknya, Pak. Kevin? Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada kalau saya yang nanya, boleh? Semua masa ada itu nangkep sudah. Fajrin. Fajrin, Muhammad Fajrin. Fajrin. Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Fadel coba itu video itu Fadel yang itu yang ball tadi. Jadi sekali lagi ya, ada di mahasiswa sekalian ya. Materi ball joint ini tidak pernah diberikan di kuliah. Tidak pernah ya. Tapi itu banyak sekali Pak, banyak sekali pemakaiannya. Tidak bisa misalnya kalau mau kamu kerja, Pak, aku dulu kuliah tidak pernah dikasih materi ini jadi tidak baca. Tidak bisa jawabannya gitu ya. Harus siap semuanya. Silakan, Fadel, putar.
Jadi kalau lihat video ini ya, Alvira ya, memang perlu tenaga yang terampil lah ya, anak-anak sekalian ya. Cara mengencangkannya berapa, kekencangannya. Ini kelihatannya kan hanya pakai kunci biasa kan, nggak pakai kunci torsi kan. Ya kalaupun mau kunci seperti tadi, tentu tenaga kerja yang sudah pengalaman, yang sudah profesional, oh ini sudah cukup kencang. Nah kata-kata cukup kencang kan nggak bisa seperti itu kan. Jangan sampai ada kegagalan akibat pengencangannya kurang. Atau over pengencangan. Terlalu kencang sehingga batang ulirnya sudah mulai mengalami perpanjangan. Sudah mulai molor. Itu juga tidak bisa ya. Coba Fadel, kegagalan struktur tadi Fadel. Video kegagalan struktur Fadel. Yang ada gedung yang roboh, tuh, atap yang roboh tuh Fadel. Fadel? Ya, Pak. Fadel? Ada? Ya, Pak. Ada, Pak. Coba video yang mana? Aku tuh begitu banyak video lupa. Yang mana coba? Yang atap yang gagal itu ya. Ini bangunan apa tuh? Atap bukan kuda-kuda yang kita pelajari ya, tapi dia beam ya, hanya satu batang. Oke, ya stop Raden. Masih ada Suko lagi ya. Ada narasi, ada yang ngomong ya. Saya coba jelaskan sekarang dulu ya, anak-anak mahasiswa ya, bahwa ini juga atap ya, atap gudang ya. Bentang besar bisa sampai 30 meter ya. Dia bukan berbentuk rangka batang seperti tugas kita, tapi hanya berbentuk balok. Balok single beam, kadang-kadang disebut sebagai gable ya. Gable, bahasa Inggrisnya gable ya. Single beam bukan berbentuk rangka batang, ada batang atas, ada batang diagonal, ada batang bawah. Ini hanya satu single beam. Single beam. Dan ini banyak dipakai ya. Banyak dipakai. Nah ini kalau yang kita lihat tadi video ya, sedang dalam pekerjaan, sedang dalam pemasangan. Tapi terjadi kegagalan. Ya untung belum naik atap, belum naik bahan atap. Kalau naik bahan atap ya makin berat ya. Nah ini jangan sampai ya begini, kita yang mendesain tentu dipertanyakan oleh orang nanti, yang desainnya gimana itu ya. Ya sebenarnya desain kita harus menjamin mulai dari mulai dari pemasangan sampai selesai, sampai dipergunakan harus jamin aman. Harus jamin aman ya. Nah, tentu yang kondisi-kondisi yang seperti tadi foto tadi ya, video tadi, ya nanti dicek kan di mana letak kelirunya bisa seperti itu. Apa saat itu memang ada angin yang kencang. Nah, kalau angin kencang, kenapa nggak diantisipasi dengan ikatan angin yang cepat dipasang? Atau beratnya di sebelah, nggak kiri kanan naik simetri, sehingga timbul momen tambahan pada saat pelaksanaan. Sebab pada saat kita ngitung, semuanya sudah dalam kondisi terpasang. Jadi bisa ada kegagalan seperti itu ya dalam hal konstruksi baja ya. Ingat ya anak-anak sekalian ya, bisa terjadi kegagalan seperti itu. Ini kegagalan hampir selesai bangunan itu. Tapi ada juga kegagalan pada saat diangkat. Seperti tadi Alvira tadi, pada saat di erection, pada saat diangkat, pakai lift, atau pakai crane, apa ya, ternyata mengalami deformasi berlebihan puntir. Puntir ya, puntir. Coba ada video lagi, Fadel? Fadel? Ya, Pak. Ya, coba.
As investigators work to determine what caused a practice facility under construction to collapse, the Argyle School District released surveillance video of that fall. One worker was killed, 3 others injured on April 2nd when the structure near Argyle High School collapsed. Fox 4's Phil Alvarado has more now on this newly released video. Phil. Heather, the day of the collapse, there were strong winds in the area, and you can see that in the trees when you watch the video. The metal frame appears secure until one end of it starts to fail. The collapse of the indoor activity center seems to come without warning. Every bit of the building's metal frame hits the ground in seconds. It is captured on security camera video from 4 different angles. The building was under construction next to Argyle High School. 1 man died in the collapse. 5 days later, a second worker was run over by a truck and killed at the same site. The Argyle ISD is doing a safety audit of all its construction and renovation projects. The district says it thoroughly vets all contractors. Argyle Superintendent Talina Wright says the safety audit will add another level of standards to our vetting process for future construction projects. North Star Builders is the lead contractor. The company has agreed to suspend work on the Activity Center project and other projects underway or scheduled at the school district. Argyle School Board President Eric Field says with these measures, our goal is to verify contractors of Argyle ISD are taking every step possible to avoid preventable accidents. Federal safety investigators are in the middle of their search to find out why the building collapsed. The Argyle ISD is in the process of hiring a company to conduct that safety audit. The school district says that no construction work will be done until that audit is complete, and they say there's no time limit. It'll be done when it's done. Heather? All right, Phil Alvarado, live tonight. Thank you. Sudah, Pak. Oke ya. Sebentar ya. Saya ini dulu pengalaman ya. Pak Aminuddin? Pak Amin? Ya Pak. Ya, saya dulu pengalaman ya, ngangkat rangka kuda-kuda yang besi siku double, bentang tidak besar, paling 20 meter ya. Dirakit di bawah, jadi diangkat, didudukkan di atas, rencanaan didudukkan di atas, kolomnya sudah berdiri, kolom-kolom sudah berdiri, mau didudukkan. Oke, kita coba rangkai satu. Pada saat diangkat sebagai crane, ini mengalami puntir yang berlebihan. Saya sudah tidak tahu di mana fotonya dia. Mengalami puntir berlebihan, jadi rangka batang satu kuda-kuda itu ya rusak semua. Besinya itu tekuk, ya, bengkok, tidak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya gimana? Bahwa untuk mengangkat dalam kondisi sudah terpasang di bawah, harus perlu tambah elemen-elemen batang lagi untuk memperkaku supaya bisa terhindar misalnya torsi dan seterusnya. Jadi anak-anak sekalian mesti ingat ya, pada saat sekali lagi saya ulangi, apa yang kamu buat itu adalah desain semua sudah jadi. Nah, pada saat pelaksanaan, kalau ada berbeda metode atau ada metode tertentu yang akan digunakan, tolong hati-hati ya, tolong hati-hati. Sebab tentu orang akan nyalakan kita sebagai desainer salah, yang desain salah. Padahal kita tidak mendesain dia ngangkat. Jadi kalau mau ngangkat juga benar, harus cara yang benar ya. Jadi mungkin harus ada tambahan-tambahan batang tertentu supaya tidak mengalami puntir yang berlebihan. Karena apa yang kita desain itu sudah menjadi satu kesatuan, dia sudah ada aksi 3 dimensi, sudah bekerja bersama-sama melawan beban yang ada. Nah, pada saat kita ngangkat itu kan beda. Sama dengan tiang pancang ya. Nanti kalau anak-anak sekalian KP ya, tiang pancang pada saat ngangkat tiang pancang mulai dari turun dari trailer, turun dari truk, cara penyusunannya, cara nyimpennya di lapangan, sampai angkat kembali untuk dipancangkan, itu harus ada tekniknya. Ada caranya, di mana titik angkat. Mau diangkat 2 titik atau 1 titik. Jadi harus tahu ya. Nah, terus susunnya juga, mau ditumpuk berapa tingkat, berapa tinggi tumpuknya tuh. Jangan sampai terlalu berat, jadi malahan sudah mengalami crack, akibat berat sendiri karena tumpukan tiang pancang terlalu tinggi. Atau landasannya tidak rata, landasannya miring, roboh. Itu semua akan membuat masalah-masalah. Yang salah tetap orang sipil. Ya, beton itu tidak pernah membunuh orang atau mencelakai orang, tapi orang teknik sipil
Kalau yang salah mengaturnya, nah itu menyebabkan kegagalan sehingga timbul korban. Coba Fadel, ada video lagi Fadel, habis ya? Fadel? Habis Pak. Kalau yang Habis, untuk ya? Oke, kegagalan. jadi mungkin oke, sampai saat ini ada yang mau didiskusikan. Anak-anak sekalian, silakan diskusi apa, silakan. Jangan tidak bertanya, silakan. Nggak bertanya ada dua, pada ngantuk semua atau apa? Silakan. Silakan coba ada mau tanyakan. Bapak tunggu, ayo. Kita tidak cerita atap baja ringan ya, belum ya. Tapi sebegini Pak Amin. Pak Amin. Iya, Pak. Atap Banjaringan masih sempat tidak minta kawan dari produknya, dari produsennya untuk berikan kuliah sekali, Min? Coba kami kontak dulu, Pak, ya. Karena memang Ya. kondisinya memang kalau begini. memang mungkin kan. Dan anak-anak sekalian ya, bahwa memang sekarang sudah sangat populer sekali baja ringan ya. Disebut baja ringan sebenarnya bukan baja ringan ya. Kalau ringan kita berbicara berat jenis. Ya karena dia tipis menjadi ringan. Kalau berat jenis baja ya itulah ya. Tidak berubah ya. Silakan ada diskusi. Ada mau tanya silakan. Ayo, jangan diem galau. Pak Hanafi ya. Ya. Mungkin yang perlu kita diskusikan ini Pak, terkait memang gimana pola kerja praktek dan skripsi yang barusan tadi itu menjadi kita populerkan kepada mahasiswa-mahasiswa ini untuk mengambil, ini kan bagus inisiasi dari Bapak kan, bahwa penting sekali bagi mahasiswa untuk tahu secara praktek, kemudian dia jadikan skripsi. Kan ini luar biasa Pak, keinginan Bapak untuk melakukan ini. Nah ini mungkin perlu bagaimana caranya, ya kan, bagi yang belum, ya, atau yang artinya akan mengambil tugas akhir, melakukan hal ini sehingga mereka ada manfaat yang nyata gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi kalau komentar itu gini Pak Amin. Ari. Ya Pak. Ya kan KP kamu pribadi mau membatasi di balok terus benar? Ya Pak. Iyalah, ayo lihat ini, kamu lihat. Saya bukan apa, lihat Alvira. Jadi jangan takut kebanyakan ilmu. Dan jangan takut tidak lulus. Kalau kamu berjuang dengan sudah serius ya, saya kira Tuhan akan memberikan jalan. Akan memberikan reward ke kamu. Jadi untuk sekalian semua anak-anak mahasiswa sekalian, jangan takut kebanyakan ilmu. Ini susah semuanya takut kebanyakan ilmu. Ya, jadi tapi KP kamu diterima nggak di jurusan itu Ari? Hanya bahas balok itu diterima nggak? Belum tahu Pak, ini sedang mengajukan kembali Pak. Ya justru gini, jangan batasi ilmu yang bakal masuk ke dalam melalui mata kamu, melalui otak kamu, jangan dibatasi. Sekarang mau mencari sumber untuk contoh analisisnya banyak, Ari. Tidak susah. Kalau zaman aku sekian puluh tahun yang lalu susah mencari materi. Sekarang buka googling, alah dapat galau Ari. Jadi untuk anak-anak masa sekalian jangan takut kelebihan ilmu. Jangan sembunyi-sembunyi. Nak cepet, nak lemak. Kalau pacak tidak usah digawikan selesai. Ya silakan nanti tanggung jawab sendiri waktu kerja. Kamu akan tersingkir. Saya bangga sekali, amin ya, dengan beberapa mahasiswa ya, mahasiswa kita ya, di Wika itu menjadi orang top. Belum tuh, masih muda galau ya. Masih muda galau. Saya lupa namanya semua. Luar biasa ya. Ya kenapa? Memang pada saat zaman mahasiswa saya lihat mereka luar biasa maunya itu belajar. Pengetahuannya itu mereka kepengen tahu galau-galau. Ada diskusi di kelas mereka pasti tanya. Aktif mereka tanya. Dan orang itu kelihatan berhasil. Berhasil ya. Jadi kalau ada diskusi tanya dia, ini memang susah oleh online ya. Ayah bener ya, Bapak juga capek ya. Dosen-dosen seluruh capek ya. Tidak ada tatap muka, hanya ngomong sendiri di sini kan.
Nah, ditanya nggak ada yang mau nanya, nggak nanya ini banyak definisinya lah, nggak ngerti sama sekali atau tidak mendengar sama sekali, atau nggak mau tahu, cuek baik. Ya Ari ya, oh Ari, Ya Pak. ya bahas satu balok aja ya, Bapak udah ceritakan nggak bisa lah hanya bahas balok. Kenapa? Balok kamu harus tahu beban dari atas. Nah Pak Amin yang seperti mainin, Pak Amin mau nanya jadi skripsi, Pak Amin. Nah itu Pak, kami izin Pak Napia. Pak Napia ini memang guru paling senior dan sangat perhatian terhadap mutu pendidikan. Jadi saya iri Pak Napia, itu beberapa hari yang lalu saya mendownload resipitori dari anak ITS, mahasiswa ITS. Ya. Waduh, dia skripsi itu dari kerja praktek mirip sini tadi lah. Dia hitung semua Pak, dari atas sampai dari bawah sampai ke atasnya Pak. Nah, saya tercengang lihat skripsi begini. Nah, kalau kalian mau nantinya mau tinjauan balo atau tinjauan 1 ya pada saat ngambil S2, betul nggak Pak? Tapi Ya, kalau lebih S1 detail. ini lebih detail. Tapi kalau lihatnya Pak, waduh, saya iri Pak. Saya iri, wah ini mereka tuh sangat komprehensif dan detail gitu. Ngitungnya detail gitu kan. Gedung itu memang gedung yang komplit. Gedung yang komplit. Ya kan, gedung yang di Jakarta yang cukup rumit, hitung mulai dari pondasi sampai perhitungan struktur rangka atap. Waduh. Artinya seandainya bisa dilakukan di mahasiswa sipil Unsri, kalian nanti ada waktu kerja kan, jangan sampai nanti kalian ditanya kamu bisanya apa gitu, ya kan? Atau kita malu ngeluarin tugas gitu kan? Begitu ada dikasih tugas di kantor, mencari referensi, punya keset sendiri nggak berani kita keluarin kan? Nah itu Pak Nafi ya. Padahal banyak sih gedung-gedung yang bisa kita lakukan exercise. Banyak ya. Jadi ya makanya gini, anak-anak sekalian mumpung di sini ya, masalah KP ya. KP itu sekarang tidak ada seminar hasil. Jadi betul-betul dituntut kedewasaan kamu untuk melakukan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Kunjungi lapangan, lihat. Kenapa saya katakan penting? Karena ingat, teknik sipil adalah ilmu aplikasi, bukan hanya teori saja. Jadi kalau tidak pernah dipraktekin di lapangan, atau melihat apa yang praktek lapangan, itu sekarang istilahnya merdeka belajar. Jadi merdeka belajar tidak usah jauh-jauh lah, cari kemana-mana, tidak perlu. Tekuni di lapangan. Usahakan kalau bisa dapat surat keterangan kamu selesai praktek di situ. Dan kalau bisa, tempat kamu praktek itu, dia melihat kamu. Wah, ini si Ari ini luar biasa. Semangatnya luar biasa, kemauannya luar biasa. Terus orangnya cukup inovatif, energetik. Semua luar biasa. Ri, kamu kerja tamat nanti tolong lamar aja di sini, Ri ya. Bisa seperti itu. Tapi lihat kamu kelemat-kelemet, lemes, jarang masuk, tidak ada ini itu. Mungkin dalam catatan mereka sebelum walaupun IPK-nya 4, waktu nyingok nama kamu, jauh saya terima dulu, dicoret. Anggap ini gagal administrasi dulu. Langsung dicoret. Tidak akan diterima. Walaupun IPK-nya 4 atau 3,7. Jadi itu harapannya. Itu sebab pada saat KP kamu berinteraksi. Dan ingat, kamu 3,5 semester tamat atau 4 semester, KP hanya 2 bulan. Minimal waktunya sebenarnya. Waktu zaman saya dengan Pak Amin dulu, KP 1 semester tidak ada kuliah. Harus di lapangan selama 6 bulan. Ujung-ujungnya bukan 6 bulan, setahun. Karena kenapa? Dianggap kita bisa kerja, kita digaji malahan. Dikasih honor. Ya tidak mau berhenti dari KP. Sampai selesai proyek tersebut. Selesai, melok pegawai pulau. Itu namanya ada satu interaksi ya.
ada satu timbal balik, yaitu semua akan ada ya dari apa yang kamu tunjukkan di lapangan. Jadi silakan cari KP. Kalau memang sulit nyari lokasi, ya alhamdulillah di sini ada Pak Amin, mungkin bisa minta informasi di mana ada lokasi KP. Kalau saya tahu juga saya akan beritahu, kita KP lah, yang serius KP. Ya, yang serius KP sudah tidak ada seminar, kamu jarang ke lapangan, ya sudah selesai, tenggelam semua. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ayo, siapa mau diskusi? Siapa? Ada yang mau nanya? Ada yang Ya, mau Pak nanya? Napia. Kami, halo Pak. Ya. Jadi memang terkait kerja praktek dan sudah kami tawarkan kepada mereka ini kan. Jadi Ya. bagi yang ingin kerja praktek belum ada tempat dan lokasi, ayo kita bantu. Dari penataan bangunan dan lingkungan ini, kami selaku pengelola teknis banyak gedung-gedung. Bahkan keinginan dari Pak Napia itu luar biasa. Artinya kalian akan kita bisa dorong untuk langsung kerja, magang di situ sampai selesai. Tapi kalian harus konsisten, harus semangat, datang bekerja benar, ya kan? Nah itu bisa kita dorong. Banyak. Tahun ini Pak Napia kami laporkan lanjutan dari pembangunan gedung di Politeknik Pariwisata. Ya, pekerjaan mechanical, electrical,